Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang. Shalom. Pada jam ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah streaming. Mari sajak sama-sama kita masuk dalam doa potum untuk memulai ibadah istimewa saat ini. Baik, kita berdoa bersama. Adapun pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dengan segenap isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa surga dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta itu dengan bantuan Tuhan Roh Kudus, kami tahbiskan kebaktian istimewa saat ini. Haleluya. Katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya hari ini hadirat Tuhan siap memberkati kita. Kita mau satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik dalam penyembahan dan pujian kepada Dia. Kita mau sukacita menyembah Tuhan meskipun musuh di depan kita, tantangan, pergumulan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari angkat pujian dengan sukacita dimanapun kita berada. Biarlah hadirat Tuhan menyatukan kita. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu debar di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Angkat pujianmu dengan sukacita terlebih lagi. Haleluya buat Tuhan yang luar biasa. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu debar di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kasih Tuhan Kau luar biasa Tuhan. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu menyertai Tuhan. Haleluya. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber
kekuatan kami. Tuhan, Engkaulah jawaban, Engkaulah kekuatan kami. Ketika kami mengalami banyak pergumulan hidup, ketika kami mengalami banyak tantangan Tuhan, Engkau menjadi menara, Engkau menjadi kubu pertahanan kami, tempat perlindungan kami, kota benteng kami Tuhan. Engkau tidak pernah menutup mata terhadap setiap pergumulan umat-Mu. Tangan-Mu senantiasa siap untuk menolong kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Engkau ada dan melihat. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Engkau menara kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami Bapa. Kaulah menara, Kaulah kekuatan, keselamatan kami. Yesus bawa kami memenang wajah-Mu, melambangkan harapan bagimu. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat
Shalom, selamat beribadah melalui siaran online. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, dan kita bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat kita semuanya. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat saat ini, karena Engkau Tuhan yang adalah Allah kami, yang memberkati setiap keluarga yang pada saat ini kami beribadah bersama keluarga kami. Dan kami percaya Engkau hadir atas setiap rumah tangga dan Engkau memberkati kami pada saat ini. Silakan Roh Kudus, Engkau yang menjamah, mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita masih dalam satu urutan tema pada bulan Mei 2020 ini. Di gereja kita, Gereja Isa Al-Masih Pandian Lamper adalah menjadi keluarga yang selalu siap memberkati. Saya akan mengambil subtema, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita akan membaca bersama Matius 25 ayat 32 sampai 40. Matius 25 ayat 32 sampai 40. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang diri, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama bahwa ternyata penghakiman dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan cara pemisahan orang fasik dari orang-orang benar. Tadi disampaikan dalam ayat yang kita baca, dilandaskan pada perbuatan kasih dan kebaikan. Diibaratkan seperti domba dan kambing, Bapak Ibu Saudara. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dan apa yang menjadi alasannya kenapa Tuhan Yesus menganalogikan, mengisahkan orang yang murah hati itu seperti domba-domba daripada kambing? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ternyata kambing memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Kambing itu hewan yang sangat individualis, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak punya kebiasaan untuk saling berkumpul bersama-sama. Dia suka menyendiri, individualis. Berikutnya, kambing cenderung berbulu hitam. Jadi tidak bisa dicukur, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak bisa bulunya tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan. Berikutnya, kambing itu tanduknya lurus. Ingat tadi yang pertama, kambing itu individualis. Sehingga kalau ada orang atau kambing temannya yang dia nggak suka, dia langsung tanduk. Ini kambing, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada karakter yang kedua, yaitu domba. Kenapa Tuhan mengibaratkan orang-orang benar seperti domba? Ternyata Bapak Ibu Saudara, domba itu suka berhimpun. Domba suka saling menghangatkan satu dengan yang lain dengan cara mereka bergerombol bersama-sama, hidup bersama-sama. Mereka hidup berdampingan. Kenapa? Karena dengan hidup berdampingan bisa saling menghangatkan satu dengan yang lain.
bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti Bapak Ibu Saudara saat ini sedang duduk bersama beribadah meskipun di rumah dengan Bapak, Ibu, orang tua, ya anak-anak, bahkan mungkin ada cucu. Kita bersama-sama, kita bisa duduk bersama, saling menghangatkan, saling mendorong satu dengan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, biasanya domba itu berbulu putih dan bulunya itu bisa digunakan menjadi bahan pakaian, ya, wool, sehingga domba itu berguna. Kemudian domba juga memiliki tanduk, tapi melengkung Bapak Ibu Saudara tanduknya. Apa maksudnya? Domba merasa bahwa dia adalah binatang yang lemah. Dia tidak bisa melawan domba yang lain. Dia sadar bahwa dia adalah binatang yang lemah. Bapak Ibu Saudara, pengibaratan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Penghakiman dengan cara memisahkan kambing dan domba. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini ingin menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan, jadilah karakter seperti domba, seperti binatang yang dikasihi Tuhan. Domba suka hidup bersama dan kehidupannya adalah untuk memberi, kehidupannya adalah untuk berbagi. Ternyata ada dua karakter, dua mental, pemberi atau peminta, giver or a taker, pemberi atau peminta-minta. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada dua karakter ini, domba dan kambing, pemberi dan peminta? Ternyata Bapak Ibu Saudara, seorang peminta itu memiliki sifat yang negatif. Dia tidak suka tersenyum, dia tidak suka berbagi. Wajahnya kelihatan tegang Bapak Ibu Saudara, ya. Seperti kambing tadi, individualis. Dia selalu berpikir negatif, dia tidak pernah berpikir untuk bersyukur. Kehidupannya hanyalah untuk dirinya sendiri, for me, help me, tolong aku, untukku. Itu kambing, itu seorang taker. Tetapi seorang giver, seperti diibaratkan oleh Tuhan menjadi domba, dia adalah seorang yang antusias, selalu bersemangat. Seorang pemberi yang ikhlas Bapak Ibu Saudara. Dia selalu memberikan senyum, memberikan dorongan. Dia selalu berbuat baik di tengah situasi yang tidak baik. Kemudian apa? Seorang givers, dia adalah seorang yang melayani. Dia tidak pernah berkata help me, for me. Tapi dia selalu ingin melayani. Dia ingin memberikan yang lain lebih dulu, silakan. Dan dia tidak mau dilayani, dia maunya melayani. Dan seorang givers, seorang yang memiliki karakter seperti domba yang Tuhan ibaratkan, orang yang benar, dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia akan selalu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dua mental, ada dua karakter, giver or a taker, pemberi atau peminta. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Teresa. Seorang yang dipakai oleh Tuhan di India, tepatnya di Kalkuta, untuk menolong orang-orang yang papa, yang hina, yang miskin, terpinggirkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia sampaikan? Satu pernyataannya berkata begini, Tuhan memberi kita banyak hal untuk dibagikan. Tuhan tidak memberikan banyak hal kepada kita hanya untuk kita pegang sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan kita banyak hal. Mari kita bagikan. Jangan untuk kita pegang sendiri. Ingat, kambing, mental kambing itu untuk dirinya sendiri. Tetapi mental domba, dia selalu membagikan. Seorang taker, dia selalu berkata, ini milikku, ini untukku. Tetapi seorang giver, dia akan berkata, mari silakan, aku mau berbagi dengan Anda. Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan yang saya bawakan saat ini adalah hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kenapa kita harus murah hati? Karena Bapa kita juga murah hati. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat ini tema gereja kita adalah menjadi pemberi, givers, itulah kebenarannya.
Dan saya temukan satu kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 berkata begini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah. Saya membandingkan dengan satu terjemahan lain, saya ambil dari The Message, bukan apa-apa karena ini ada tafsiran atau terjemahan yang menurut saya sangat menarik. Berkata begini, artinya Bapak Ibu Saudara ya, berikan hidup Anda akan menemukan kehidupan diberikan kembali. Tetapi tidak hanya diberikan kembali, tapi diberikan kembali dengan bonus dan berkat. Memberi bukan mendapatkan adalah caranya. Kemurahan hati menghasilkan kemurahan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi pemberi-pemberi, ternyata kita tidak hanya diberikan oleh Tuhan, tapi ada bonusnya. Ada berkat yang lain yang diberikan. Wow, ini indah, ini luar biasa. Kadang kita nggak pernah berpikir bahwa ketika kita memberi, loh tiba-tiba kita dapat berkat. Minggu yang lalu Pak Gembala sampaikan bagaimana ketika beliau memberikan beras 5 kg kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Beliau berdoa di atas mimbar ini dan kemudian dalam waktu yang sama beliau mendapatkan pesan, mendapat beras kurang lebih 1 ton dan dibagikan kembali. Bukankah kemurahan hati menghasilkan kemurahan hati? Pada saat ini mari kita belajar prinsip seorang givers. Hendaklah kita murah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Mari kita belajar givers. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, seorang pemberi adalah orang yang murah hati. Jadi kalau Anda memberi, engkau adalah murah hati. Suatu saat ada seorang apoteker, Bapak Ibu Saudara ya, dia sedang ada di depan apoteknya. Kemudian ada seorang bapak yang datang dengan istrinya yang sedang hamil dan istrinya batuk-batuk. Suami ini bertanya kepada seorang penjual obat di apotek tadi, Bu, ada enggak obat batuk sekaligus untuk menyembuhkan punggung? Loh enggak ada Pak, kalau obat batuk saja, tapi kalau obat punggung ya obat punggung saja. Tapi enggak bisa, saya enggak punya duit untuk membeli dua-duanya. Setelah itu pemilik apoteker ini keluar Bapak Ibu Saudara dan bertanya kepada bapak ini, Pak ada yang bisa saya bantu? Kembali bapak ini berkata yang sama. Jawabannya juga sama oleh pemilik apotek ini Bapak Ibu Saudara. Enggak ada obat untuk sakit batuk ya sakit batuk, obat sakit punggung ya sakit punggung. Tetapi bapak ini berkata, Bu saya baru saja di PHK, saya enggak punya duit, saya kasihan istri saya batuk. Tapi punggungnya sakit, saya enggak bisa beli obat. Pemilik apotek ini kemudian masuk ke toko obatnya, dia ngambil beberapa obat, dia ngambil juga beberapa baju-baju bayi, kemudian pampers dan lain sebagainya, dia bungkus dalam satu kantong yang besar, dia datang ke hadapan bapak tadi dan berkata, Bapak ini untuk bapak dan ibu. Loh Bu, kami enggak punya duit, ini untuk bapak dan ibu. Waduh nangis Bapak Ibu Saudara, bapak dan ibu tadi nangis, kenapa? Karena dia mengalami kemurahan hati. Dan ada seorang bapak yang juga sedang menunggu obat, dia mendatangi bapak itu dan berkata, Pak ini kartu nama saya dan besok bapak bisa datang ke kantor saya, ada pekerjaan buat bapak. Waduh, bapak dan ibu ini semakin menangis dia Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia mengalami kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara bisa enggak kita memberikan kemurahan hati kepada saudara-saudara kita? Yang kedua, seorang pemberi adalah orang yang berdampak. Ketika kita memberi Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita menabur banyak, otomatis kita akan menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6. Menabur banyak akan menuai banyak. Yang ketiga, seorang pemberi adalah orang yang memiliki visi. Ketika dia memberikan, dia tahu, Matius 25 ayat 40, bahwa apa yang kamu lakukan
untuk aku. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menjadi pemberi-pemberi, kita tahu bahwa kita sedang melayani Tuhan Yesus. Kita sedang melayani Raja segala Raja. Kita punya visi, aku memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepadaku. Yang keempat, seorang pemberi adalah orang yang excellence, orang yang unggul di atas rata-rata. Memberi apa saja Bapak Ibu Saudara, termasuk pengampunan. Kalau engkau enggak salah, disalah-salahkan, kau bisa mengampuni, itu excellent, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Lukas 6 ayat 27, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kita harus terus mengasihi mereka. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, seorang pemberi adalah orang yang bertanggung jawab. Matius 25 ayat 21. Kita ini hanya pengelola. Bapak Ibu Saudara, segala harta benda yang kita miliki hanyalah kita ini pengelola. Ayo kita bagikan. Kita enggak membawanya saat meninggal dunia. Kita enggak membawanya juga waktu lahir. Ayo kita berikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, seorang pemberi adalah orang yang simple. Beri saja Bapak Ibu Saudara. Enggak perlu pikir panjang lebar. Oh ini bukan kaumku, oh ini bukan kelompokku. Enggak boleh Bapak Ibu Saudara. Simple saja kita bisa berikan saja ya. Lukas 18 ayat 22 itu kisahnya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, anak muda yang kaya raya tetapi hanya tinggal satu kurangnya. Apa? Dia tidak mau berbagi, dia tidak mau memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo berikan saja. Ayat terakhir yang bisa saya bacakan pada saat ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kita mendapat bagian bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Biarlah pada saat ini di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami benar-benar menjadi jawaban bagi dunia. Bahkan pelayanan secangkir air yang kami berikan kepada seseorang, itu boleh menjadi jawaban buat mereka yang membutuhkan saat ini. Mungkin kami enggak punya banyak, tapi kami bisa membagi mungkin 1 kilogram beras kepada saudara kami yang sangat membutuhkan di kampung kami. Dan itu menjadi jawaban buat mereka. Dan mereka boleh melihat bahwa anak-anak Tuhan, benar-benar anak-anak Tuhan yang menjadi pemberi-pemberi. Seperti Bapa yang murah hati, kami juga mau Tuhan untuk murah hati. Berkati jemaat-Mu GIA Pandian Lamper Tuhan. Tidak ada yang meminta-minta, menjadi pemberi-pemberinya Tuhan di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, karena kami percaya ketika kami memberikan dengan segala yang kami miliki, dengan penuh sukacita ucapan syukur, Tuhan yang memberikan pembalasan bagi kami. Bahkan dengan bonus-bonusnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala beserta keluarganya, para diaken dan juga jemaat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Samuel Agus Santoso. Kiranya setiap firman yang kita dengar boleh memberkati kita semua. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2020 yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan kita masih akan dilakukan dengan secara daring atau online. Mulai pukul 7 pagi melalui channel YouTube GIA Pandian Lamper. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Suroto. Terkait dengan perjamuan kudus, diharapkan jemaat dapat mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja mulai hari Minggu tanggal 17 Mei sampai hari Selasa 19 Mei 2020 jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Bisa menemui Ibu Sulis, Pak Alek,
maupun Mas Bayu. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bisa diberikan melalui kotak yang sudah disediakan di ruang aula gereja, atau bisa ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2521 229 774 atas nama Elizabeth atau Suci Hartini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 Mei sampai 17 Mei 2020. Kiranya menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah daftar jemaat yang berulang tahun. Kami juga tetap menghimbau jemaat-jemaat semua untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan, menjauhi kerumunan massa, dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Akhirnya kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan mimbar yang bertugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang dengan hormat Bapak Gembala Sidang untuk menutup ibadah kita hari ini dengan doa persembahan dan doa berkat. Ya, luar biasa kebenaran firman yang telah kita tangkap pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik kita adalah domba-domba ya, bukan kambing-kambing. Domba yang taat, domba yang setia, doa yang melayani dan memberkati. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik mari kita akan berdoa untuk yang ber-HUT, kita juga berdoa untuk persembahan, juga berdoa untuk kebenaran firman yang telah ditabur oleh hambanya Bapak Samuel Agus Santoso. Baik, mari kita akan masuk dalam doa. Bapa surga, Tuhan Yesus, kami bersukacita pada saat ini karena kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan melalui hamba-Mu, sehingga kami termasuk domba-domba yang tekun, domba-domba yang setia, domba-domba yang taat kepadamu. Berkatilah hamba-Mu Bapak Agus Santoso ini, Bapak Samuel ini menjadi alat yang luar biasa. Berkati Tuhan untuk keluarganya, baik istri maupun kedua putrinya. Berkati pelayanannya di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun mulai tanggal 11 Mei yang lalu sampai hari ini 17 Mei 2020. Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan, berkati pendidikan, dan juga berkati pelayanannya semakin indah. Terpuji nama-Mu Bapak, biarlah bertambah usia, bertambah hikmat, marifat, bijaksana, bertambah dewasa di dalam Tuhan, diberkati supaya dapat memberkati. Terima kasih di tengah-tengah sukacita kami terhadap saudara kami yang berulang tahun. Kami tetap mendoakan saudara kami yang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kunjungi secara spesial, lawat Tuhan, hibur, kuatkan, teguhkan iman, bahkan ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang masuk, baik itu melalui persembahan yang datang ke gereja, hamba-hamba-Mu, umat-Mu, maupun melalui transfer. Kami percaya apa yang kami tabur tidak pernah sia-sia. Apa yang kami korbankan, pasti kami akan menuai dengan lipat-lipat kali ganda pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang telah melayani, baik WL, tim singer, tim musik yang telah melayani, demikian juga untuk tim multimedia yang telah berjerih lelah. Kami percaya apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan apabila sebentar kami akan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, biarlah tangan-Mu terkedang atas kami. Demi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, sajak sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan yang Tuhan amat sangat kasihi, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, dan lebih-lebih diberkatilah pelayanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih sayang dalam anak yaitu Tuhan Yesus, bahkan persekutuan manis melalui Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kalian masing-masing mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.